yang semuanya Allah akan hisab di yaumil qiyamah, dia akan sangat takutnya kepada Allah. Kalau hari ini korupsi nggak ada habis-habisnya, di tengah pandemi rakyat banyak yang susah, banyak yang terpuruk, banyak yang di PHK, banyak pedagang bangkrut, bisa-bisanya tuh pejabat korupsi. Ada yang memanfaatkan benih lobster sebagai modus untuk korupsi, dan yang lebih gila, menjadikan dana bantuan sosial buat rakyat yang sedang terpuruk dikorupsi juga. Bahkan menurut majalah Tempo, ada dimanfaatkan pula untuk keperluan pilkada. Bagaimana ini? Ya, ini tandanya orang nggak berakhlak, walaupun KTP-nya Islam. Ini jamaah rahimakumullah. Jadi yang miskin terpacu melakukan kejahatan, nggak takut sama Allah. Yang pejabat, pengusaha rakus, tamak, serakah, masih pengen terus melakukan manuver-manuver untuk menimbun harta walaupun dengan cara yang melawan hukum. Ini akibat nggak ada akhlak dalam jiwanya. Beribadah kepada Allah. Yang berikutnya akhlak kepada Allah. Kalau sudah yakin Allah cuma satu, nggak ada duanya, beriman pada sifat-sifatnya, Allah perintahkan kalau begitu sekarang selanjutnya sembahlah aku, kata Allah. Wa'budullah, ya. Sembahlah Allah, wala tusyriku bihi syai'a, jangan kau sekutukan Allah. Sembah Allah. Aku perintahkan kepada engkau salat yang utama, saum, zakat, infak, sedekah, dia akan taat ya Allah. Aku sangat meyakini engkaulah satu-satunya Tuhan. Semua akan kembali kepada engkau, akan dihisab. Sumalatus aluna yauma idzin anin naim, pada hari itu akan ditanya semua kenikmatan, dimintakan pertanggungan jawab. Cuma ada dua kemungkinan, menjadi ahli surga atau menjadi ahli neraka. Tertanam iman yang kuat, akhlak yang kuat kepada Allah. Dia dengan penuh ikhlas, penuh kesadaran beribadah kepada Allah. Salat 5 waktu, bukan sekedar nggak tinggal, tapi dia berupaya untuk selalu berjamaah di masjid. Dia ingin memberikan yang terbaik buat Allah. Dia membaca kitab Allah, dia selalu berupaya memperbanyak zikir. Bukan hanya habis sholat, kadang-kadang di jalan pun dalam kondisi nganggur dia pakai untuk berzikir, menyebut nama Allah. Apalagi dalam kondisi seperti sekarang, banyak orang yang mendapat kesulitan, dia pun semangat bersedekah. Tapi orang yang imannya lemah, yang akhlaknya ya, tidak baik, dia akan berpikir, waduh ini kondisi berat, pandemi, ekonomi banyak yang terpuruk, saya harus punya tabungan banyak, nggak bisa dah, ya, nggak bisa sedekah dulu dah, tuh kan? Dia nggak berakhlak, dia suuzon sama Allah, seolah-olah kalau dia banyak sedekah nanti kedepannya nggak ada cadangan untuk bagaimana mengantisipasi situasi kondisi yang sedang sulit ekonomi. Ini orang yang nggak berakhlak. Kalau dia yakin ya Allah, alhamdulillah saya masih mendapatkan nafkah ya Allah, mendapatkan rezeki ya Allah. Di luar sana saudara saya ya Allah begitu banyak yang terpuruk ya Allah, yang dagangannya bangkrut, yang terjadi PHK ya Allah. Dia nggak akan pelit-pelit, segan-segan untuk menyisihkan sebagian rezekinya, karena dia yakin mana qasad sadaqatun min malin, sedekah nggak bikin harta jadi berkurang, malah harta jadi berkah. Singkatnya, akhlak yang berikutnya kepada makhluk sederhana saja. Nabi mewakilkan dalam sabdanya, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah makhluk yang ada di bumi,
niscaya akan menyayangimu zat yang ada di langit, Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baik kepada manusia, saling menolong, saling membantu, tidak menyakiti. Nggak seperti sekarang biadab, ya. Ada sebagian di kalangan dicurigai ini itu main bunuh, main bantai, main tembak, yang harusnya penegak hukum tuh tidak melakukan satu kekejian dan kebrutalan semacam itu. Apalagi kalau polisi memang tugasnya menegakkan hukum. Kalau ada yang salah, ya sekedar dilumpuhkan agar bisa diproses di pengadilan, semua terang benderang, atau benar salah atau enggak, alat bukti diajukan. Ini kan bukan sekedar dibunuh, tapi dibantai. Ini biadab yang begini, ini mengundang azab yang begini. Apalagi bermain sandiwara, sudah membunuh, membantai, bermain sandiwara. Pernyataannya berubah-berubah. Ini melawan, ini pakai punya senjata asli, ini senjata rakitan, terus aja bohong. Ini yang begini-begini nih, ya. Ngomongnya Islam rahmatan lil alamin. Islam rahmatan lil alamin itu Islam yang benar, Islam yang bertakwa kepada Allah. Itu Islam yang rahmatan lil alamin. Maknanya apa? Islam yang meredam azab, bukan hak batil dicampur aduk. Selawat di gereja itu bukan rahmatan lil alamin, campur aduk agama. Yang disuruh menghormati umat beragama. Jangan ganggu orang Kristen ibadah, jangan ganggu orang Buddha. Silahkan ibadah sebaik-baiknya, setenang-tenangnya. Nggak perlu maksa-maksain masuk gereja selawatan. Ini bukan Islam rahmatan lil alamin, Islam yang undang azab. Kalau azab datang, apa yang rahmat? Itu makna rahmatan lil alamin itu harus dipahami secara utuh. Jadi yang disebut rahmatan lil alamin itu kita dekat sama Allah. Akhirnya Allah rahmati kita, Allah berkahi kita, Allah lindungi kita dari azab. Itu Islam rahmatan lil alamin. Ya, termasuk di antaranya memang menghormati, menghargai keyakinan orang lain dengan cara tadi tidak saling mengganggu, bukan dicampur aduk. Nah, ini jamaah rahimakumullah. Jadi susah, orang pemahamannya dangkal, tapi atau memang ada motif-motif pengen cari untung. Nah, ini hawa nafsu. Demikian jamaah rahimakumullah ya. Sayangi yang di bumi, ini saya akan menyayangi kamu zat yang di langit. Binatang pun dilindungi, disayangi, ya. Jangan disalahgunakan. Binatang buas dibunuh, dikejar-kejar. Kan begitu kita lihat, macan diambil kulitnya, gajah diambil gadingnya. Ini manusia benar-benar biadab. Alam begitu juga, ya. Dilindungi, jangan digundulkan, ya. Jangan tebang sembarangan, timbul nanti bencana alam. Demikian jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita, keluarga kita semuanya ditanamkan akhlak yang mulia. Sebab akhlak ini ada dua, ada yang ya, akhlak karimah, ada akhlak mazmumah. Ya, kita mudah-mudahan selalu dibimbing untuk bisa memperoleh dan memiliki akhlak karimah, ya, dijauhkan dari akhlak mazmumah. Dan kita doakan pula lah, nggak bosan-bosan tiap khutbah, para pemimpin nih mudah-mudahan dapat hidayah dari Allah, dapat taufik dari Allah, sadar, tobat, ya kan? Jangan terus-menerus dalam gelimang, ya, kemunafikan, ya, gelimang kefasikan, ya. Sebab kalau pemimpinnya demikian, ya, pejabatnya demikian, negeri ini tidak akan pernah bisa damai. Cuma jargon doang, jaga kesatuan, persatuan, perdamaian, omong kosong, ya. Ya, kalau akhlaknya akhlak mazmumah, ya.
Tapi kalau orangnya baik, imannya baik, takwanya baik, ibadahnya baik, nggak pakai diomongin, udah pasti itu janji Allah, hidupnya akan berkah. Kita doakan sekali lagi, mudah-mudahan para pejabat-pejabat yang salah jalan ini segera kembali ke jalan Allah, taubat insaf, ya, dan kembali beribadah kepada Allah, melakukan tugas-tugas dengan penuh amanah, penuh kejujuran, penuh rasa takut kepada Allah. Semoga kita semua dan negeri kita semua ini selalu menjadi negeri yang mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari segala azab dan bencana. Amin ya rabbal alamin. Semoga doa khutbah ini bermanfaat buat kita semua. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi maqati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.